Musim ini Celtics sudah berapa kali elimination game? 2 lawan Sixers, 3 lawan Miami Heat. Berarti total udah 5. Rekornya 5 kali menang dan belum pernah kalah. Jadi elimination gamenya 5-5-nya menang semua Celtics. Apakah besok bisa menjadi kemenangan yang ke-6? Kita lihat aja di game ke-7 besok. 44 menit pertamanya Jimmy Butler itu jelek sekali. Siapa pahlawan di game ke-6 selain Derek White? Ngobrol NBA episode 75. Sekarang sudah hari Senin seperti biasa. Sabtu dan Minggu saya tidak bisa bikin konten. Tapi hari Senin besok game 7 kedudukan sementara Heat lawan Celtics 3-3 bro. Astaga Tuhan, dari ketinggalan 3-0 Celtics menang 3 kali berturut-turut dan sekarang 3-3. Ya mungkin teman-teman udah nonton ketika di episode berapa gue lupa, ketika sebelum series ini mulai gue berharap series ini menjadi series yang panjang, minimal banget 6 game. Dan di episode itu gue mengunggulkan Celtics kemarin 3-0. Ada beberapa teman dekat gue yang kebetulan ngefans banget juga sama Celtics. Setiap kali kalah nanya pasti, bro gimana nih bro, katanya pede nih sama Celtics nih, gimana nih? Gue selalu bilang tenang dulu. Nggak tahu kenapa kalau dibandingkan dengan ketika Nuggets unggul 3-0 gitu ya sama lawan Lakers, gue lebih percaya Celtics yang lebih bisa comeback dibandingkan dengan Lakers gitu. Kalau gue lihat Lakers lawan Nuggets itu benar-benar udah beda level lah kemarin gue lihat mainnya. Dan di series ini setiap ketinggalan 2-0, 3-0, gue bilang ke temen gue, sabar bro, sabar. Nggak tahu gimana gue masih tetap yakin Celtics bisa ngejar gitu loh. Bukan cuma gue doang yang yakin, ESPN itu yakin banget. ESPN Celtics udah ketinggalan 3-0, mereka masih bilang Celtics punya chance jauh lebih gede daripada Miami Heat untuk bisa ke final. Bahkan mereka udah ketinggalan 3-0, orang tuh pada ngetawain ESPN dari kemarin tuh bilang, ini ESPN gila apa ya, nggak masuk akal. Miami Heat udah unggul 3-0 tapi ESPN bilang probabilitasnya Celtics yang masuk ke final masih jauh lebih gede dibanding Miami Heat. Miami Heat mau harus disuruh ngapain lagi gitu. Kemarin pada ketawain ESPN. Tapi paling tidak sekarang sudah sedikit demi sedikit terbukti kenapa ESPN bisa begitu pede masih memfavoritkan Celtics untuk bisa ke final. Dan ternyata sekarang kedudukannya 3-3. Bukan cuma gue, bukan cuma ESPN, Vegas juga sama. Vegas itu dari 6 game yang udah dimainkan ya, selalu Celtics yang ngefur kecuali 1 game. 1 game itu di game 3 kalau nggak salah. Game ketiga itu kan game kandangnya Miami pertama kali. Nah itu Miami Heatnya ngefurnya paling cuma 1,5 atau 2 maksimum. Vegas bandar-bandar nggak berani sama sekali megang Miami Heat. Selalu Boston Celtics yang ngefur. Nah ini gue penasaran. Gue coba buka handphone ya. Gue pengen lihat fur-furannya buat besok. Gue pengen lihat seberapa pedenya Vegas untuk game 7 besok. Gue lihat ya. Oke. Miami Heat lawan Celtics game 7. Fur-furannya Celtics ngefur 7,5 bro. Wah gila luar biasa. Vegas pede banget besok Celtics bisa menang. Terlihat dari fur-furannya 7,5, gede itu buat game 7 sih, gede 7,5, gila. Tapi itu kan Vegas, itu kan bandar. Ngapain kita ngomongin tentang bandar? Taruhan itu tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan, tapi itu hak setiap orang juga. Anyway, kemarin gua hari apa tuh game 6? Hari Minggu ya. Hari Minggu game 6 nobar di Start Tap Room seperti biasa sama double screen sama box out. Yang datang nggak terlalu banyak, mungkin cuma 50-an orang, tapi seneng banget walaupun nggak terlalu rame seperti kemarin Lakers lawan Golden State, tapi yang datang semua seru. Fans-fansnya Miami Heat ada, fans-fansnya Celtics juga memang lebih banyak dari segi jumlah ya, dan betapa menegangkannya
game ke-6 kemarin, karena bener-bener harus diselesaikan sampai detik terakhir untuk bisa menentukan akhirnya Celtics bisa menang. Gua nggak mau membahas terlalu detail, lebih detail tentang game ke-6 yang sudah lewat, nanti akan mengorek luka ke fans-fansnya Miami Heat yang nonton episode ini. Tapi nggak apa-apa, gue kasih recapnya aja di beberapa detik terakhir. Ini kejadian yang paling menegangkannya. Ini diambil dari beberapa angle untuk teman-teman bisa lihat. Ini videonya durasinya 1 menit. Good basket, the play's under review. After review, the ruling on the floor is confirmed. Good basket. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari berbagai angle betapa menegangkannya detik-detik terakhir di game ke-6 itu. Tentunya itu menegangkan sekali buat kedua fanbase ya. Ya yang lebih beruntung memang fanbase-nya Celtics. Ketika kemarin di nobar juga kita sampai benar-benar saling bertanya gitu ya, itu dihitung nggak tuh, itu dihitung nggak tuh Derek White, gimana tuh, dan akhirnya begitu wasit bilang poin, benar-benar semua fans Celtics di sana tuh benar-benar udah bener-bener kayak baru keluar dari penjara gitu bahagianya. Tapi belum selesai memang. Tapi bener-bener kemenangan kemarin, even Jason Tatum, Jaylen Brown juga semua bener-bener sangat-sangat shock dan masih tidak percaya bahwa itu bener-bener terjadi dan series ini bisa berlanjut sampai Game 7 ya. Gila, gue ketika ngepost di Instagram kemarin juga gue hanya menulis speechless. Gue speechless, benar-benar gue bisa menyaksikan momen semenegangkan itu. Tentunya satu fanbase pasti happy banget, satu fanbase pasti kecewa banget. Ada beberapa hal yang mau gue bahas di episode kali ini. Yang pertama adalah kemana Jimmy Butler? Ya, kemana Jimmy Butler di 4 game terakhir? Ini gue punya satu foto yang menunjukkan catatan statistiknya Jimmy Butler di 2 game pertama series melawan Celtics ini. Dia bisa mencetak rata-rata poin 31 points per game. Tapi di 4 game terakhir dia hanya mencetak 20,8 points per game. Itu 10 poin dropnya per game. Reboundsnya naik, assistnya turun, tapi akurasi tembakannya yang benar-benar kerasa turunnya. Dari 48% menjadi hanya 36,9% akurasi tembakannya. Itu yang kerasa. Kemarin di game ke-6 ya, 44 menit pertamanya Jimmy Butler itu jelek sekali. 44 menit ya. 44 menit di mana dia hanya mencetak 11 poin. Ya, 11 poin. Tembakannya hanya 3 dari 19. 3 dari 19 gue itu di bawah berapa itu? Ya 20%-an lah ya. Di bawah 20%, di bawah 20% malah. Jadi 44 menit pertama Jimmy Butler jelek sekali. Tapi apa yang dia lakukan di 4 menit terakhir? 4 menit terakhir dia mencetak 13 poin. 13 poin di 4 menit terakhir dan 3 tembakan free throw yang mungkin itu udah yang nobar. Kemarin juga yang udah, wah gila, Celtics kalahnya nggak enak banget nih. Asli Celtics kalahnya nyesek banget kalau cuma karena 3 free throw dari Jimmy Butler yang semuanya masuk. Gue ngepost juga di Instagram momen ketika Jimmy Butler memasukkan 3 tembakan free throw itu. Gue bilang, Jimmy Butler was cold man, ice in his vein. Wah, itu keren banget. Itu benar-benar, itu mental bro. Itu bukan cuma skill nembak free throw, itu mental, itu luar biasa.
Miami Heat langsung unggul 1 angka. Sisa, oke, ini pembahasan selanjutnya nih. Ini yang seru nih, ini yang seru. Gue mau bilang di pembahasan ini itu adalah mengenai perbedaan menit. Perbedaan detik ya. Itu hitungannya udah detik bukan menit. Perbedaan detik. Dan gue mau membahas siapa pahlawan di game ke-6 selain Derek White. Ini nggak banyak yang bahas ya, nggak banyak yang bahas, mungkin jarang sekali yang bahas, tapi ini adalah pahlawan. Siapa pahlawan di game ke-6 selain Derek White? Oke. Ketika momen Jimmy Butler di foul oleh Al Horford, itu wasit meminta untuk wasit bilang oke, kita akan review untuk melihat ya. Itu waktunya menunjukkan sisa 2,1 detik. Wasit bilang, oke, kita lihat apakah kakinya Jimmy Butler itu beneran ada di luar garis 3 point untuk menentukan apakah Jimmy Butler akan mendapatkan 2 free throw atau 3 free throw attempt. Begitu mau di-review sama wasit, di-challenge sama Joe Mazzulla. Di-challenge ya. Jadi kita ngomongin pahlawan. Pahlawannya bukan hanya Derek White, bro. Tapi Joe Mazzulla ternyata adalah pahlawan di game ke-6. Di challenge sama Joe Mazzulla, jadi play tersebut, ya, momen tersebut, situasi itu tidak hanya melihat apakah kakinya Jimmy Butler itu ada di luar garis, tapi di review semuanya. Sejak kapan Al Horford melakukan kontak dengan Jimmy Butler, ya, itu berkat challenge dari Joe Mazzulla. Kalau Joe Mazzulla tidak men-challenge, wasit hanya akan melihat apakah kakinya di luar atau di dalam garis 3 point. Tapi ketika di-challenge, wasit akan melihat pada detik keberapa, sisa berapa detik Al Horford melakukan foul ke Jimmy Butler. Dan setelah dilihat reviewnya dengan sangat-sangat detail, ternyata Al Horford melakukan kontak di sisa waktu 3 detik, bukan di sisa waktu 2,1 detik seperti yang terlihat di TV. Ya, itu sudah di-review. Jadi teman-teman bilang, ini curang, ini bla bla bla. Tidak. Itu kan ada istilahnya NBA L2M ya. L2M itu adalah last 2 minute. Last 2 minute itu sudah di-review, sudah dikeluarkan juga press release-nya, dibilang bahwa memang berkat challenge dari Joe Mazzulla, setelah dilihat-lihat lagi, memang foul itu terjadi ketika sisa 3 detik. Jadi Joe Mazzulla memberikan Celtics ekstra 0,9 detik untuk bisa menyelesaikan play terakhir yang diselesaikan sama Derek White. Di sisa waktu 0,1 detik itu berkat challenge dari Joe Mazzulla. Ya, jadi kita kasih, ya, itu mungkin challenge yang, itu mungkin pahlawan yang tidak disengaja lah, tapi kita tetap harus kasih kredit buat Joe Mazzulla setelah dia sering sekali dikritik oleh fans-fansnya Celtics di beberapa game sebelumnya. Semakin kesini gue melihat keputusan-keputusannya makin oke, rotasi line-up-nya juga semakin bagus, defense-nya pemain-pemain Celtics juga jauh banget bagusnya di 3 game terakhir. Dan kita tahu Jason Tatum di elimination game musim ini Celtics sudah berapa kali elimination game? 2 lawan Sixers, 3 lawan Miami Heat. Jadi total udah 5. Rekornya 5 kali menang dan belum pernah kalah. Jadi elimination gamenya 5-5-nya menang semua Celtics. Apakah besok bisa menjadi kemenangan yang ke-6? Kita lihat aja di game ke-7 besok. Oke, gue mau bahas apa lagi ya? Oke, besok itu tanggal 30 Mei. 30 Mei tahun lalu, 30 Mei tahun lalu 2022, itu tepat di hari itu juga terjadi pertandingan antara Celtics dan Miami Heat. Di Eastern Conference Finals juga sama, dan yang menang di series itu adalah Boston Celtics. Ya, akhirnya mereka ke final, sama-sama Game 7 di tanggal yang sama. Besok akan terulang lagi, setahun kemudian besok akan terulang lagi Game 7 antara Boston Celtics dan Miami Heat. Apakah hasilnya akan beda atau hasilnya akan sama seperti tahun lalu? Wah, gila. Yang pasti gini, mau ngomong ini gue sampai ikut merinding sendiri. Yang pasti
kita sudah tahu ya, belum pernah ada tim yang bisa comeback dari ketinggalan 0-3. Belum pernah ada yang bisa comeback dan akhirnya memenangkan series. Yang bisa menjadikan series itu 3-3, itu sudah pernah ada sebelumnya. Udah pernah ada 3 tim kalau nggak salah. Ini Celtics tim keempat. Tim keempat yang bisa membuat series yang tadinya 3-0 menjadi 3-3. Terakhir itu kalau nggak salah ya, itu Portland Trail Blazers dulu ya, zamannya Zach Randolph. Kalau nggak salah itu mereka pernah bisa bikin jadi 3-3, tapi akhirnya kalah. Jadi sudah ada 3 tim sebelumnya yang bisa menjadikan series 3-3, tapi 3 tim ini semuanya kalah. Jadi di game ke-7 semuanya kalah. Boston Celtics besok itu menjadi tim keempat yang bisa memaksakan Game 7. Tapi Boston Celtics menjadi tim pertama dalam sejarah yang bisa menjadi tuan rumah di Game 7. Jadi, wah, yang kemarin bisa sampai Game 7 tapi bukan tuan rumah. Besok Celtics jadi tuan rumah, itu baru pertama kalinya. Jadi kita lihat apakah sejarah akan terjadi besok. Gue sih gini, gue memilih Celtics of course sebelum series ini mulai, dan gue tidak pernah merubah pilihan gue. Kalau kalah ya udah kalah, kalau menang ya syukur, nggak apa-apa. Namanya juga memilih ya. Gue kalau gue pribadi ya, kalau gue masih dikasih umur ya, gue pengen lah menyaksikan ada sejarah baru terjadi gitu ya. Besok Celtics bisa menang dan menjadi tim pertama dalam sejarah yang bisa comeback dari ketinggalan 3-0. Mungkin itu mimpi dan keinginan pribadi gue. Pengen aja. Mungkin nggak akan pernah terjadi lagi. Mungkin terjadi ya nggak apa-apa. Cuma ingin aja jadi saksi sejarah bahwa ada tim loh yang bisa comeback dari ketinggalan 3-0. Tapi again, gue sih 50-50 aja. Miami yang mau menang silahkan, Celtics yang mau menang silahkan. Yang penting tim yang terbaik yang menang. Gue yakin besok pertandingannya akan seru banget, walaupun tadi Vegas juga full-furannya 7,5 dan yakin banget Celtics bakalan menang. Anything can happen in Game 7. Bukan masalah skill, bukan hanya masalah adjustment, tapi benar-benar masalah mental ini. Ini masalah mental, dan kita tahu tiga game terakhir Celtics yang menang, jadi pasti momentum ada di mereka. Dan apalagi besok mainnya juga di TD Garden, pasti crowdnya bakal gila sih besok. Ya lu bayangin aja, lu udah ketinggalan 3-0, tiba-tiba lu bisa dikasih tambahan 2 game kandang lagi loh. 2 game kandang lagi dikasih di game 5, game kandang. Game 7 besok dikasih kandang lagi, dikasih 2 tambahan, 2 bonus nyawa men, buat nonton langsung di lapangan. Oh gila, seberapa happy-nya fans Celtics besok ya. Gue dari tadi belum sama sekali ngomongin tentang Derek White dan seberapa pentingnya dia di series ini dan di sepanjang playoff sebenarnya. Gue sudah sangat-sangat ngefans sama Derek White dari sejak dia di San Antonio Spurs. Ya emang anak didiknya Greg Popovich, nggak bohong lah. He is a smart player, nggak neko-neko, nggak banyak drama. Setiap di lapangan disuruh ngapain pasti dia jalanin. Offense-nya menurut gue di 2 game terakhir, kayak di game kelima kalau nggak salah dia leading scorernya 24 poin kalau nggak salah di game kelima. Di game kemarin game winner ya. Jadi di 2 game terakhir luar biasa. Tapi ada banyak yang melupakan bagaimana impact-nya Derek White dalam defense ya. Dalam defense itu menurut gue dia melakukan defense yang sangat-sangat luar biasa, terutama ke Jimmy Butler. Jimmy Butler itu kalau nggak salah gue ada catatannya nih, ada fotonya. Di sini ini dicatat sama Kirk Goldsberry ya, salah satu panutan saya banget. Derek White di game ke-6 kemarin ini dia bilang gini, Derek White itu lebih dari sekedar buzzer beater. Impact-nya dia itu lebih dari hanya sekedar buzzer beater yang ada di mana-mana kemarin. Dia menahan Miami Heat. Field goal-nya itu 1 dari 12 dan 0 dari 4 ketika 3 point, ketika dia melakukan contested shots ya. Luar biasa men. Dan Jimmy Butler itu juga 0 dari 6 ketika dijaga sama Derek White as a primary defender. Itu dijaga sama Derek White. Jimmy Butler itu 0 dari 6. Itu sudah di track sama ESPN.
Impact-nya Derek White luar biasa. Nggak cuma di ini sih, nggak cuma di tahun ini, tahun lalu juga gokil, man. Derek White itu bagus. Itu salah satu kenapa alasan gue pede memilih Celtics ya sebelum series ini mulai ya. Karena pemain-pemain kayak Derek White, karena pemain-pemain kayak Malcolm Brogdon sebenarnya. Cuma Malcolm Brogdon kan 2 game terakhir nggak main ya. Tapi bukan cuma Jason Tatum dan Jaylen Brown, tapi pemain-pemain yang role players ini juga luar biasa. Al Horford kemarin ngeblok umur 36 bro. 3 Juni besok berapa hari lagi tuh 3 Juni? 3 hari lagi, 4 hari lagi dia ulang tahun, umur 37 masih bisa ngeblok di momen-momen yang sangat-sangat krusial gitu. Padahal dia sepanjang game mainnya menurut gua nggak terlalu bagus, tapi when it matters dia benar-benar show up dan ngasih impact yang luar biasa gitu. Oke. Bahas apa lagi ya? Seru di series ini. Wah gila, gua gak nyangka bisa sampai 7 game. Kita lihatlah besok bakal seperti apa. Good luck again buat fans-fansnya Miami Heat, buat fans-fansnya Boston Celtics. Gue udah nggak peduli, asli gue udah nggak peduli siapa yang menang dan kalah. Gue udah seneng banget kalau series ini bisa sampai Game 7 dan akhirnya mimpi gue bisa terwujud, bisa menyaksikan Game 7 karena series sebelah kan udah langsung di sweep gitu, kecepetan. Dan ya gue pengen sebelum final ini memang ada satu series yang bisa menegangkan sampai Game 7 dan tentunya memang ya Denver Nuggets udah nungguin pastinya, dan mereka ya semakin siapapun ini yang menang pasti tenaganya benar-benar udah terkuras banget ya. Mau Miami Heat yang menang, mau Boston Celtics yang menang, pasti tenaganya udah terkuras banget. Justru itu nanti akan jadi keuntungan buat Denver Nuggets ya. Bisa jadi keuntungan, bisa jadi juga enggak. Karena kalau lu main terus, ya lu masih dalam posisi badan yang panas gitu, lu masih feel-nya masih dapat gitu karena lu nggak ada istirahat yang terlalu panjang. Kalau Denver Nuggets kan ini istirahatnya terlalu panjang ya. Bisa jadi plus, bisa jadi minus sebenarnya. Nantinya mereka di game pertama biasanya tuh kadang shootingnya suka off. Ya mereka nggak bisa nemuin ritmenya karena kepanjangan libur sebenarnya. NBA Finals nanti mulainya tanggal 2 Juni. 1 Juni di sana, tanggal 2 Juni di Indonesia. Ya, nantilah kita bahas tentang final, tapi besok kita fokus ke Game 7 dulu. Gue diajakin nobar, gue memilih untuk nonton di rumah. Tegang pastinya, walaupun gue nggak ngefans sama kedua tim ini. Tapi anak gue ngefans banget, yang kecil sama Boston Celtics. Jadi dia pasti belain Boston Celtics buat bisa menang besok. Gue punya temen juga yang sangat-sangat ngefans sama Miami Heat. Jadi gue doain yang terbaik aja deh buat kedua tim ya. Yang pasti mudah-mudahan nggak ada yang cedera. Semua bisa main all out dan ngasih kita tontonan yang seru seperti di game ke-6 kemarin. Waduh, senam jantung bro. Gue gak kebayang sih fans Celtics kemarin senam jantungnya kayak apa, asli. Wah, keren banget ya udah. Oke, segitu aja mungkin ya. Episode 75 ini kita seru-seruan besok nonton Game 7. Jangan lupa ada giveaway, gue bikin giveaway di Instagram. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini masih keburu nih buat ikutan giveaway-nya di Instagram gue ya @authentics_id. Langsung aja jawab 4 pertanyaan yang udah gue kasih di Instagram, siapa tahu menang. Oke. Thank you guys for watching episode 75 ini. Kita ketemu lagi di episode ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.